Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulina Fadli. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran STAD Berbantuan Media Audiovisual pada Materi Sistem Pencernaan Manusia dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa SMP Negeri 8 Padang. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian. Untuk latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, maka diberlakukan sistem pendidikan yang dinamis untuk agar peserta didik atau individu tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan siswa yang berpikir kreatif dan mandiri. Hal tersebut dapat dilakukan atau diwujudkan dengan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Khususnya itu pada pembelajaran IPA. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran dalam proses pembelajaran, di mana pada saat sekarang ini sangat banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keaktifan dan kekreativitasan siswa di dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Menurut Slavin, salah satu model pembelajaran yang sangat sederhana yang bisa diterapkan oleh pendidik yaitu model pembelajaran cooperative learning. Dan selain guru menerapkan model pembelajaran, guru juga bisa menerapkan media pembelajaran untuk membantu penyampaian proses pembelajaran. Pada era saat sekarang ini, media pembelajaran yang bisa kita gunakan yaitu media yang berbasiskan teknologi informasi. Contohnya yaitu dengan menggunakan video atau media berbasis audio visual. Dengan penggunaan kedua hal tersebut, baik itu model pembelajaran dan media pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya, berdasarkan observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 8 Padang, terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, peserta didik masih menunjukkan sifat kurang aktif. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan dari model pembelajaran yang masih belum optimal atau kurangnya keterampilan guru dalam menyampaikan suatu kegiatan pembelajaran, sehingga siswa menjadi tidak aktif. Selanjutnya yaitu kurangnya penggunaan media untuk membantu tercapainya pembelajaran. Guru masih terpaku dengan teks ataupun gambar yang hanya terdapat di dalam buku atau bahan ajar yang dimanfaatkan oleh siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sehingga sebagian besar peserta didik merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan masalah tersebut, pembelajaran IPA masih kurang maksimal didapatkan melalui aspek kognitif peserta didik. Selanjutnya, dengan berbagai masalah yang ditemukan di lapangan, di sini saya tertarik untuk mengembangkan suatu penelitian yang berfokuskan pada model pembelajaran dengan berbantuan media audiovisual, terkhususnya pada materi sistem pencernaan manusia dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa SMP Negeri 8 Padang. Dari permasalahan yang saya dapatkan di lapangan, dapat saya ambil untuk bagian identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pelaksanaan dari model pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut masih belum optimal. Yang kedua, siswa cenderung kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat untuk membantu kegiatan atau proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Untuk pembatasan masalah, yang pertama yaitu model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian atau kegiatan ini terfokus pada model pembelajaran cooperative learning atau tipe STAD, Student Team Achievement and Division, dengan berbantuan media audiovisual. Selanjutnya, materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi sistem pencernaan manusia yang terdapat pada KD 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Dalam ukuran kemampuan, difokuskan pada kemampuan kognitif dari peserta didik. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Untuk perumusan masalah di sini yaitu apakah terdapat pengaruh model penerapan pembelajaran STAD
berbantuan media audiovisual pada materi sistem pencernaan manusia dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa di SMP Negeri 8 Padang. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran STAD berbantuan media audiovisual pada materi sistem pencernaan manusia dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa SMP Negeri 8 Padang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis ini berguna bagi peneliti dan merupakan bahan dalam menerapkan ilmu yang telah didapat. Selanjutnya yaitu manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara praktis, yang pertama berguna bagi si pembaca untuk menambah pengetahuan dan mengetahui model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, berguna bagi siswa, dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi guru, yaitu untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti, yaitu sebagai pedoman bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Selanjutnya, pada bagian kajian pustaka terdiri dari kajian teori yang membahas pertama yaitu tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, bagaimana performansi guru dalam kegiatan pembelajaran, hakikat aktivitas belajar, hakikat hasil belajar, kemampuan kognitif atau pengetahuan, model pembelajaran kooperatif, kemudian model pembelajaran kooperatif tipe STAD, media pembelajaran audiovisual, dan terakhir yaitu menjelaskan mengenai materi IPA khususnya pada sistem pencernaan manusia. Bagian selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian ini sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa peneliti, yaitu dan di antaranya Nur Hasanah pada tahun 2011 melakukan penelitian berjudul Peningkatan Prestasi Belajar IPA Pokok Bahasan Pesawat Sederhana melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD di kelas 5 SD Negeri 4 Banteran. Dari hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang kedua yaitu Nugroho pada tahun 2011 dengan judul penelitian pemanfaatan media audiovisual untuk meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 SDN Kemeriswu 2 Pasuruan. Sama halnya seperti penelitian Nur Hasanah, pada penelitian Nugroho terdapat pengaruh pada pemanfaatan media audiovisual dalam meningkatkan pembelajaran IPA. Penelitian yang ketiga yaitu Anissa pada tahun 2008 yang berjudul Pengkajian Penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD, perbantuan VCD pembelajaran pada materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas 10 SMA 7 Malang. Penelitian ini juga menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas 10. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir ini sesuai dengan sistem pendidikan yang ditetapkan di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum 2013 yang menekankan pada keaktifan siswa berdasarkan problema atau permasalahan yang ditemukan di lapangan. Maka penelitian ini dilakukan pada dua kelas sampel, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di mana untuk kelas kontrol itu dilakukan treatment atau perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning yang sebelumnya sudah diberlakukan oleh sekolah tersebut. Dan pada kelas eksperimen dilakukan model pembelajaran STAD dengan bantuan media audiovisual. Untuk pengukuran kemampuan pada kedua kelas ini sama, yaitu kemampuan kognitif siswa. Diharapkan pada kelas eksperimen itu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Dari latar belakang dan kajian teori ini didapatkan hipotesis, yaitu
diharapkan mendapat hipotesis terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran STAD berbantuan media audiovisual pada materi sistem pencernaan manusia dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa di SMP Negeri 8 Padang. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu quasi eksperimental atau eksperimen semu dengan rancangan penelitian randomized control group pre-test post-test design, di mana pada kedua kelas sampel itu dilakukan dilakukan dua kali tes yaitu pre-test dan post-test, dan hanya memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu dengan menerapkan model pembelajaran STAD dengan berbantuan media audiovisual. Untuk populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Padang, dan sampel yaitu siswa kelas 81 dan 83 yang diambil melalui sampling yaitu purposive sampling, di mana purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya diambil melalui kelas yang memiliki tingkatan kognitif yang sama, contohnya yaitu sama-sama kelas reguler. Selanjutnya yaitu variabel dan data penelitian. Untuk variabel penelitian di sini ada dua. Yang pertama variabel bebas. Untuk variabel bebas yaitu model pembelajaran STAD dengan menggunakan media audiovisual. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan kognitif siswa. Data penelitiannya merupakan data kompetensi dari aspek pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pretest dan posttest. Untuk soal pretest dan posttest ini sebanyak 25 soal objektif dan 10 soal esai atau uraian. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian ini diawali dengan observasi dan menganalisis masalah dan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menyusun dan pembuatan instrumen. Setelah itu dilakukan uji coba dan revisi. Setelah dilakukan uji coba dan revisi, barulah dilaksanakan pelaksanaannya pada SMP Negeri 8 Padang yang diawali dengan kegiatan post-test pada kedua kelas sampel. Untuk kelas kontrol menggunakan model discovery learning, sedangkan kelas eksperimen dengan menggunakan model STAD berbantuan media audiovisual. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, setelah itu akan dilakukan kegiatan pretest. Setelah dilakukan kegiatan pretest, akan didapatkan data. Data tersebut akan diolah dan didapatkan pembahasan, kemudian diambil kesimpulan dan membuat pelaporan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian yaitu berupa tes kemampuan kognitif siswa yang terdiri dari pretest dan posttest yang berguna untuk mengetahui pengaruh dari model pembelajaran yang diterapkan terhadap kemampuan atau tingkat kognitif yang dimiliki siswa. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk teknik analisis data yang digunakan diawali dengan uji prasyarat, yaitu dengan uji normalitas dan homogenitas dari data tersebut. Setelah didapatkan normalitas dan homogenitas dari data tersebut, selanjutnya akan dilakukan uji kesamaan dua rata-rata berupa uji T. Baiklah, mungkin sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.